Di sini ada pihak kedua karena pihak pertama itu tidak bisa menghadiri ini dikarenakan ada kendala-kendala yang akan dia urus. Jadi mohon diperkenalkan Mbak di depan ini siapa dan namanya siapa? Oke. Baik, di sini saya sebagai pihak kedua, yaitu saya itu Desiana. Saya jelaskan penyakit pihak pertama itu seperti apa. Jadi di pihak pertama itu diderita penyakit lupus. Didiagnosa itu pada saat kelas 1 SMA. Bagaimana gejala awal penyakit yang ia derita? Nah, pada saat waktu kelas 1 SMA itu, pihak pertama ini merasakan gejala seperti badannya itu merah-merah, kemudian kurus, pucat. Kalau kena sinar matahari itu nggak bisa. Kan yang saya tahu setelah saya baca-baca dari Google karena kami mewawancarai juga penyakit ini kan lupus ini ada berbagai macam penyakitnya, ada lupus kulit, tulang dan lain-lainnya. Apakah ada penyakit lain? Kan kayak contohnya tuh kayak dia kan penyakitnya kulit nih, ada nggak penyakit lain setelah itu? Karena kan penyakit ini kayaknya sepertinya susah ya dibilang. Betul. Nah, jadi pada saat kelas 1 SMA itu saya pihak pertama itu didiagnosa sebagai lupus kulit. Nah, sekarang itu ada 2 terdiagnosa, yaitu ada ginjal bocor. Terus apa perasaan pihak pertama itu setelah mengetahui bahwa ia terkena penyakit itu? Yang pertama kali itu yang pastinya pihak pertama itu dia merasakan putus asa. Kemudian dia nggak tahu harus berbuat apa lagi pada saat dikatakan terdiagnosa lupus. Bingung, perasaan dia tuh hancur karena apalagi kan pihak pertama ini masih muda sama seperti kita usianya. Jadi dia memikirkan masa depannya, kemudian dia memikirkan penyakitnya harus bagaimana ke depannya, apakah penyakit ini bisa sembuh atau tidak. Jadi pihak pertama ini masih sulit untuk menerima penyakit yang dia deritanya. Bagaimana aktivitas pihak pertama itu setelah terkena penyakit, setelah diagnosa penyakit tersebut? Yang pasti aktivitas itu dikurangi, tidak seperti biasanya, apalagi pada saat terdiagnosa lupus, dia tidak bisa mengikuti kegiatan outdoor, dia tidak bisa terkena cahaya matahari langsung karena badannya itu akan langsung merah-merah. Pokoknya dia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berlebihan. Bagaimana pengobatan? Apakah ada kendala terhadap tersebut? Dari segi pengobatan? Iya, pengobatan atau dalam hal-hal yang lainnya? Untuk pengobatan ini seperti yang kita ketahui ya, penyakit lupus ini kan belum ditemukan obatnya kan. Jadi dokter itu masih berusaha. Jadi yang saya minum, pihak pertama minum ini hanya untuk mengurangi supaya penyakit lupus ini tidak menyebar kemana-mana. Jadi bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mengurangi. Kalau kayak terapi khusus gitu nggak? Kalau sejauh ini pihak pertama mengatakan itu belum ada terapi apa-apa. Oh, berarti hanya pengobatan? Iya, hanya pengobatan. Bagaimana penyembuhan untuk penyakit tersebut? Seperti yang saya katakan tadi kan, penyembuhannya itu pihak dokter ataupun yang lainnya lah kesehatan itu belum menemukan obat lupus ini dan untuk ginjal bocor ini. Jadi ya belum tahu untuk penyembuhannya itu bisa sembuh atau enggak. Bagaimana tanggapan keluarga, teman-teman setelah mengetahui pihak pertama itu mengidap penyakit ini? Untuk tanggapannya itu pihak pertama untuk keluarga dan teman-temannya itu saling support, saling dukung, kemudian saling menyemangati di pihak pertama ini. Kemudian juga untuk keluarganya itu sering mengupayakan yang terbaik seperti menemani pada saat kontrol ke rumah sakit, sering ngasih support lah pokoknya. Apakah ada pantangan dan pantangan makanan dan minuman untuk penyakit tersebut? Nah, kalau pihak pertama ini mengatakan kalau untuk lupus dia itu tidak bisa makanan seperti seafood kayak udang, cumi-cumi seperti itu. Snack ya? Iya. Snack gitu juga. Makanan apa yang harus selalu dikonsumsi oleh pihak pertama? Kalau untuk lupus itu yang pastinya makanan tinggi protein seperti sayur-sayuran, dikurangi micin-micin.
seperti itu. Kemudian tidak boleh makanan kayak pisang kalau untuk ginjal bocor. Jadi seperti itu yang diperangi. Menurut pihak kedua, adakah kesulitan biaya selama pengobatan? Apakah ada juga dia kayak mencoba obat-obatan tradisional atau ya ke selayaknya istilahnya tuh kayak obat kampung gitu? Kalau untuk kendala biaya, yang saya ketahui itu pihak pertama itu dia menggunakan pengobatan BPJS ya. Pastinya ada untuk kendala biaya. Nah, kalau untuk pengobatan alternatif seperti tradisional itu sejauh ini belum ada. Sejauh ini memang belum ada. Kenapa dia tuh tidak mau mencoba gitu, dan apa alasannya kenapa dia tidak mau? Karena sejauh ini sepertinya ya untuk pengobatan alternatif itu dorongan dari orang tuanya itu nggak ada. Malahan ada ibu saya malah yang mengajak dia untuk mencoba pengobatan alternatif tersebut. Tanggapannya itu seperti apa setelah ibu pihak kedua ini menyampaikan ayo gitu? Semangatnya itu ada, cuman sepertinya untuk balik lagi untuk dukungan orang tuanya itu bisa dibilang kurang untuk dukungan untuk alternatif tersebut. Berarti ini tergantung kepada orang tua. Ya, menurut saya kayak kemauan dia tuh ada nggak sih gitu? Dari kemauan dari mukanya atau dari apa gitu? Ya, kemauan dia itu ada, malah dia semangat untuk mengikuti obat ini kan, untuk obat tradisional ini. Tapi dari orang tuanya itu seperti dibilang acuh tak acuh, enggak, cuman kayak ya cuek gitu. Ya. Tadi dibilang bahwa dia ginjal bocor. Adakah gejala awal untuk ginjal bocor ini? Yang saya ketahui itu kalau pihak pertama itu pada saat dia didiagnosa ginjal bocor itu untuk urinnya itu dia berbusa. Berbusa seperti bukan normal ya. Nah, ada juga untuk pada saat dia didiagnosa ginjal bocor ini kan yang pertama itu urinnya kan berbusa. Nah, yang kedua itu cairannya itu turun ke kaki. Jadi kakinya itu agak bisa dikatakan dia agak membesar karena cairannya itu turun karena ginjal bocor ini. Iya, kakinya aja. Apakah ada kayak, kan dia kena ginjal bocor nih, tentu dia harus mengetahui ginjal sebelah mana yang bocor atau yang kayak mana gitu, atau dua-duanya yang bocor. Menurut pihak kedua bagaimana? Kalau untuk itu sepertinya dia tidak tahu ya kan, karena pada saat dia didiagnosa ginjal bocor ini rumah sakit yang pertama ini dia cuman melakukan pemeriksaan penunjang seperti cek darah, cek urin. Kalau untuk ronsen atau CT scan itu nggak ada. Ya, pertama ini nggak tahu kalau nggak tahu. Ginjalnya itu bocor 1 apa 2 itu nggak tahu karena belum ada melakukan pemeriksaan yang lainnya. Apakah dia pernah telat minum obat dan timbul gejala penyakitnya? Kalau untuk telat minum obat itu ada, bahkan sering gitu, tidak sesuai jam waktu minumnya. Misalkan untuk seharusnya minum 8 jam sekali, malah lebih dari 8 jam sekali. Apakah untuk ginjal bocor ini ada obatnya? Dan terus kayak mana ya supaya dia tuh bisa balik untuk semulanya lagi, bisa apa tidak? Nah, kalau untuk mengurangi cairan yang di kaki itu pihak pertama hanya dikasih obat, yaitu ada nama obatnya itu HCT. Jadi obat itu tuh yang untuk mengurangi cairan itu. Saya pernah baca nih kayak di internet, kan kita ada tuh kayak yang namanya zaman tuh kayak sudah canggih. Apakah cairan tersebut bisa disedot atau diapain gitu supaya dia tidak merambas ke atas? Karena yang saya baca juga cairan itu bisa naik ke atas gitu, karena dia tuh bisa kayak obesitas gitu. Emang betul kalau untuk cairannya itu dia tidak hanya di kaki, bahkan bisa ke muka, ke tangan, bahkan ke seluruh badan. Tapi kalau untuk yang tadi dibilang disedot cairannya itu, pihak pertama itu belum dapat rekomendasi dari dokter, alias dia belum tahu gitu. Karena dokternya cuma menyarankan dia minum obat.
untuk mengurangi cairannya tadi dengan minum obat HCT itu gitu. Berarti itu aja ya Kak. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami juga berterima kasih kepada pihak pertama sudah mau dan sudah ingin menceritakan bagaimana dia mengalami penyakit parah tersebut.